Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semuanya yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Disimak baik-baik ya anak-anak. Baik anak-anak, yang pertama di sini Miss akan jelaskan tentang iklan. Iklan adalah salah satu media promosi. Tujuan dari iklan adalah memperkenalkan sesuatu produk, barang, atau jasa kepada masyarakat. Iklan dapat kita temukan dari beberapa media, seperti majalah, koran, televisi, radio, baliho, atau banner. Anak-anak, pada sebuah iklan memiliki fungsi masing-masing. Nah, di sini ada 3 fungsi iklan. Yang pertama, sebagai informasi, yaitu menyampaikan info produk baru, ciri-ciri, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai persuasi, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, sebagai reminder, yaitu mengingatkan konsumen tentang produk agar selalu menggunakannya. Selanjutnya anak-anak, setiap iklan memiliki struktur iklan. Nah, struktur iklan itu ada 4. Yang pertama, setiap iklan pasti memiliki nama produk. Yang kedua, ada judul produknya. Yang ketiga, ada penjelasan tentang keunggulan produk. Dan yang terakhir, keempat itu ada gambar produk tersebut. Setelah kita bahas tentang struktur iklan, sekarang kita bahas unsur-unsur yang ada pada iklan. Di sini ada 6. Yang pertama, sumber. Sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal atau pesan nonverbal. Yang ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan. Contohnya seperti media cetak dan elektronik. Yang keempat, penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran suatu iklan. Yang kelima yaitu efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan maupun pola hidupnya. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan tersebut. Anak-anak Miss semuanya, kalian sudah pasti melihat atau mendengar iklan. Nah, pada setiap iklan memiliki pola penyajian dan isi yang sangat beragam. Berdasarkan isinya, iklan terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan ada iklan penawaran. Sementara secara klasifikasi periklanan lainnya itu terbagi menjadi 2, yaitu iklan strategis, yaitu iklan yang membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, iklan statis, yaitu untuk mendorong konsumen agar melakukan respon dengan merek tertentu. Anak-anak Miss semuanya, banyak sekali iklan yang berisikan tentang berbagai produk. Salah satunya tentang makanan. Membahas tentang makanan, tentunya kita tidak luput dari pembahasan cara makhluk hidup mengolah makanan tersebut. Untuk itu, hewan dan manusia memiliki sistem dan organ pencernaan yang berfungsi untuk mengolah makanan. Setiap makanan pastinya akan diproses oleh tubuh.
Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang sistem pencernaan hewan dan manusia. Yang pertama kita akan bahas yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan. Di sini terbagi menjadi beberapa. Ada hewan mamalia, hewan aves, hewan reptilia, ada hewan amfibi, dan hewan feces. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama di sini yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Salah satu contoh hewan mamalia yaitu sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung. Untuk lambung, pada hewan mamalia terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Kemudian ada usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Yang kedua, di sini ada sistem pencernaan makanan pada hewan aves. Contohnya yaitu burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Burung juga memiliki kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Seperti halnya pada manusia, hati pada burung merpati juga menghasilkan empedu. Lanjut ya anak-anak, yang ketiga yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan reptilia. Hewan reptilia ada berbagai jenis, ada yang pemakan serangga, ada pula yang pemakan daging. Secara garis besar, alat pencernaan pada hewan reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya ya anak-anak. Saluran pencernaan pada tubuh reptil itu meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaannya berupa hati, empedu, dan pankreas. Lanjut yang keempat ya anak-anak, sistem pencernaan makanan pada hewan amfibi, yaitu seperti katak. Katak pencernaan makanan itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Kalau begitu kita lanjut yang kelima, yaitu sistem pencernaan makanan pada hewan feces. Ikan termasuk hewan jenis feces. Saluran pencernaan makanan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Susunan alat pencernaan makanan pada ikan tidak jauh berbeda dengan susunan alat pencernaan makanan pada hewan reptil dan amfibi anak-anak. Hanya saja ikan tidak memiliki kloaka tetapi memiliki anus. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Baik anak-anak Miss yang soleh dan soleha, setelah kita belajar sistem pencernaan pada hewan, sekarang kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memberikan tubuh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan proses pencernaan, fungsi utama sistem pencernaan dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu ingesti, mastikasi, deglusisi, digesti, absorpsi, peristaltik, dan defekasi. Pada sistem pencernaan manusia, terdapat organ pencernaan yang keseluruhannya bertugas untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus, menyerap zat-zat makanan halus sehingga masuk ke dalam darah, kemudian mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh.
Nah, berikut ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk organ pencernaan tambahannya yaitu gigi dan lidah yang ada pada mulut. Kemudian kantong empedu dan beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, inilah sistem pencernaan pada manusia. Kini kalian sudah tahu bahwa sistem pencernaan kita banyak sekali dan perlu kita jaga. Untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan, Bapak Sartono menciptakan lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kemudian foto lalu kirim ke classroom ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak mi semuanya. Dadah.